Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, pada kali ini kami kembali lagi di episode 2 CAT, yaitu Cerita Adiaksa Penajam. Dan pada kesempatan kali ini kami diberikan suatu kehormatan untuk bisa berbincang langsung dengan Bapak Kasih kita dari PAPBB di Kejari Penajam Pasir Utara. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hartias Purwaningsih, biasa dipanggil Tias. Saya merupakan CPNS Kejaksaan RI, calon dari formasi calon jaksa ahli pertama. Dan pada saat ini saya tidak sendiri, namun saya juga ditemani oleh rekan saya. Ya, mungkin rekan-rekan sudah tidak asing dengan saya jadi Gabriel Kesanan, saya formasi calon jaksa ahli pertama. Nah, kita langsung aja ke topik pembicaraan dengan Bapak Ramadan ya Pak ya. Ya, Pak, boleh nggak sih ceritain perjalanan karir Bapak dari awal misalkan dari masuk kejaksaan, lalu sampai akhirnya menjadi kasih PLPBB di sini? Boleh diceritakan? dari awal nih. Dari awal, Pak. boleh. Panjang banget nih ceritanya, bisa kayak sejarah nih. Singkat-singkat aja ya. Eh, saya tuh dulu CPNS itu kalau nggak salah sekitar tahun 2019. Eh, itu sekitar mungkin setahun setengah itu ada pemanggilan PPJ di tahun 2 tahun berarti 2 tahun untuk pemanggilan PPJ, iya. Saya terus lulus PPJ itu bulan Desember 2021. Penempatan awal jaksa itu langsung di Kejagung di Jamdatun saya. Jadi sebenarnya saya dari CPNS sampai jaksa pertama itu bidang yang saya tekuni itu ya istilahnya yang saya kuasai itu Datun sebenarnya, bukan di bidang PAPBB ini, ya kan. Kalau untuk mutasi atau promosi sebagai kasih PABB di Kejari PPO ini sebenarnya juga kaget sih. Karena kan hitungannya saya tuh masih baru ya, baru masuk kejaksaan aja kan 2019 tuh kan. Sedangkan masih banyak senior-senior tuh yang di atas saya tuh kan 618, bahkan ada yang 615 itu pun belum jadi kasih. Jadi sebenarnya ada enak nggak enaknya gitu sih. Cuma kan ya hitungannya bisa terbilang ini rezeki lah ya. Tapi kalau latar belakangnya sih saya bisa duduk sebagai kasih PBB di sini tuh mungkin ya dulu waktu di Jamdatun tuh saya pernah istilahnya menyelesaikan kasus besar sih sebenarnya. Jadi di Jamdatun tuh ada namanya tim Satgas Super Semar. Jadi itu dulu tuh ada yayasannya dari keluarganya Cendana. Nah, saya beberapa tahun menyelesaikan kasus itu. Sebenarnya kasusnya sudah selesai, cuma tinggal eksekusi aja. Cuma kan itu kita perlu aset tracing ya. Itu dicari aset-aset tindak pidananya kan. Ya dari 2022 sampai 2025 awal itu kami sebagai tim Satgas Super Semar tuh telah melakukan penyelamatan keuangan negara itu. Saya lupa nominalnya berapa, kalau nggak salah itu sekitar puluhan miliar gitu loh. Ya, mungkin itu sih ya, Kak. Ya, mungkin saya nggak tahu lagi ya. Cuma kan, apalagi kan saya kemampuan juga biasa-biasa aja kan, pinter-pinter juga enggak lah, biasa-biasa aja. Semua kan banyak yang lebih pintar gitu kan. Cuma kita nggak tahu kan pemikiran pimpinan itu seperti apa, kita nggak tahu ya. Anggap aja ini rezeki saya lah. Betul, Pak. Kalau Bapak ini kan berarti terhitung masih baru banget ya Pak di PPU ini. Baru sekitar 2 bulan kalau tidak salah ya Pak? Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak yang kayak apa sih yang paling menantang di PAPBB ini sama pengalaman yang wah paling besar di sini tuh? Masih baru nih Bapak hitungannya. Kalau yang paling saya itu ya ke yang paling menarik dulu ya. Kalau yang paling menarik sih menurut saya nih ya, semua menarik karena ini pengalaman baru buat saya. Tapi kalau disuruh milih salah satu nih ya, saya milihnya yang paling menarik itu kegiatan penjualan langsung dan lelang. Kenapa tuh Pak? Nah, itu ditanya, ditungguin, ditungguin, iya. Kenapa menariknya? Karena itu tuh sebagai bukti nyata peran kejaksaan dalam membantu negara untuk memberikan pemasukan kepada keuangan negara.
ya kan? Karena barang-barang yang dilelang atau dilakukan penjualan langsung kan ada nilai ekonomisnya berapa kan? Nanti kalau selesai dilakukan kegiatan tersebut kan masuk ke kas negara, bentuknya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu sih. Tapi kalau yang paling menantang itu justru kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari di bidang PAPBB. Contohnya nih ya, dalam pengamanan, BB, itu kalau menurut saya itu sangat-sangat riskan ya, karena kan banyak, BB itu yang masih memiliki nilai ekonomis, contohnya HP, smartphone kan, atau kendaraan bermotor. Itu kan kalau sampai hilang kan beban juga buat saya kan, itu kerugian keuangan negara itu kalau sampai hilang tuh bahaya itu ya. Iya, saya sendiri ya kalau cuma disuruh nanggung uang nggak masalah, kalau sampai diperiksa, wah saya yang wah berabe kan. Jadi itu harus benar-benar, itu sih harus benar-benar kita lakukan pengamanan yang ketat gitu ya, itu aja sih. Kalau tadi kan itu ada penjualan langsung ya, Pak? Mhm, Nah, itu nanti apakah penjualan langsungnya bakal diinformasikan ke masyarakat luas atau gimana itu? pasti pasti nanti itu akan diinfokan, melalui Disperindak. Iya, kita bekerja sama dengan Disperindak. Kalau lelang kita, melalui KPKNL di Balikpapan. Mhm, Oke, kita akan lanjut ke topik pembahasannya ya. Pertama itu kan kita bahas tentang PABBB, Pak. PA itu mhm, pemulihan aset. mhm. Nah, boleh nggak sih Pak jelasin? Soalnya kan pemulihan aset ini masih tabu gitu di masyarakat Pak istilah ini. Boleh Pak dijelaskan secara ringkas atau secara bahasa sederhana lah gitu. Jangan sederhana dulu nih. Saya jawab secara normatif biar biar Boleh. kelihatan seperti ASN yang berintelektual kan ya. Iya. Kalau secara normatif tuh bisa kita lihat pengertian pemulihan aset tuh ada di dalam Perja nomor 7 tahun 2020, yaitu serangkaian kegiatan atau aktivitas berupa penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, pengembalian aset tindak pidana kepada negara atau kepada yang berhak. Tapi kalau untuk sederhananya sih, kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan bidang kami itu sudah sebagai bentuk dari pemulihan aset. Contohnya, eee, pemeliharaan BB, pengamanan BB, dan, pengembalian BB kepada yang berhak. Itu udah bentuk sebagai bentuk dari pemulihan aset gitu. Kalau bisa secara singkat sih seperti itu sih. Oke. Terus, tadi kan bisa dikembalikan ke korbannya atau yang Iya, memang berhak ya, Pak, ya? heeh, Nah, bagaimana cara kejaksaan atau dari bidang PAPBB sendiri ini tuh untuk memastikan kalau si barang ini tuh nantinya akan kembali ke yang punya atau yang eee, berhak gitu-gitu, Pak? heeh. Aman, tetap sasaran gitu. Pertama-tama nih ya, kita harus lihat dulu nih, isi dari putusan ingkrahnya itu seperti apa. Kita lihat dari amar putusannya. Bentuknya apa sih? Apakah dirampas untuk negara? Apakah, eee, dimusnahkan dan lain-lain kan. Setelah kita tahu amar putusannya baru bisa kita tentukan atau klasifikasikan nih. Contoh kalau misalnya dirampas untuk negara, arti dari dirampas untuk negara kan itu berarti suatu BB atau suatu barang bukti dari tindak pidana itu masih memiliki nilai ekonomis, ya kan? Berarti kalau masih memiliki nilai ekonomis, kita harus lakukan lelang atau penjualan langsung, ya kan? Tapi kalau sudah barang bukti itu tidak memiliki nilai ekonomis, ya kita lakukan pemusnahan kan. Ada juga putusannya dikembalikan kepada yang berhak, entah itu terdakwa atau korban. Ya kita lakukan klasifikasi berdasarkan putusan ingkrahnya, itu aja sih. Tergantung dari putusan. Iya, semua itu tergantung dari putusan ingkrahnya dan kita tidak boleh, bertindak, selain dari putusan ingkrah tersebut. Lanjut lagi nih Pak. Heeh, Ada yang hal menarik nggak sih selama Bapak melakukan untuk pemulihan aset ini Pak? Maksudnya tadi menghancurkan barang bukti atau apapun itu boleh dijelaskan Pak? Seperti yang menarik kan? Satu gitu. kalau di awal tadi kan tuh aku udah bilang tuh ya, sudah ngomong tuh ya, semua menarik karena kan ini bidang baru buat saya. Cuma yang paling menarik kan tadi itu, penjualan langsung dan, lelang ya tadi, ya lelang karena bentuk kerja nyata kita untuk,
negara kan, untuk memberikan sumbangsih berupa uang kan ya, kan ada nilai ekonomisnya itu kan barang bukti kan, ke kas negara, itu sih. Kalau dilelang ke sana Pak, pernah lelang nggak Mas? Mereka Hmm. dilelang. Kalau selama di sini kan belum ya, lelang baru saya laksanakan pertama kali saya sebagai kasih BB ya di bulan ini. Cuma kalau sebelum-sebelumnya juga saya pernah sih beberapa kali mengikuti lelang, tapi kan sebagai peserta kan, sebagai peserta kita kan juga mau lah ya sekali-sekali buat pengalaman ikut lelang gitu. Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan topik bahasan pemulihan aset. Kemudian kita lanjutkan ke topik selanjutnya yaitu pengelolaan barang bukti, Bapak. Nah, di sini itu kan barang bukti sebenarnya beragam ya, Pak. Ada uang, ada kendaraan, ada dokumen penting, bahkan seperti itu. Nah, bagaimana sih dari seksi PAPBB dari kejaksaan itu sendiri untuk memastikan kalau barang-barang ini tuh bakal aman sama kita gitu? Kalau terkait pengamanan barang bukti sebenarnya tuh yang lebih paham staf saya, karena kan mereka itu yang saya berikan tugas dan tanggung jawabnya ya. Coba saya jawab sepengetahuan saya aja ya. Kalau untuk itu kita klasifikasikan dulu nih, mana barang bukti yang masih proses litigasi, mana barang bukti yang sudah inkrah. Itu nanti di label diberi label dan labelnya berbeda. Itu untuk itu ya masih proses atau sudah inkrah. Ada lagi nanti pengklasifikasian barang-barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan juga sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Itu labelnya berbeda juga. Kalau kalau semisal contoh nih, eee, ada kan barang bukti berupa uang rampasan, terus narkoba itu yang riskan-riskan sekali ya. Itu kita tempatkan di safety box. Kita punya safety box yang memiliki kode dan itu hanya satu orang yang tahu aksesnya. Di seluruh kejaksaan PPU ini, Kejari PPU hanya satu orang yang tahu. Jadi untuk fungsi pengamanan aja sih. Bahkan saya sebagai kasih BB pun saya nggak tahu itu kode aksesnya. Heeh, seperti itu sih. Oke, lanjut lagi Pak. Mungkin ada pandangan tersendiri nggak sih? Berarti ada intervensi dari luar, misalnya ingin merusak atau mengambil BB atau hal lain Pak? Itu sempat beberapa minggu lalu itu kejadian. Jadi saya nggak sebut merek ya. Iya, Pak. Jadi ada yang datang ke sini tuh mau ambil BB mobil, Putusan ingkrahnya itu berbunyi dikembalikan kepada yang berhak dalam kurung terdakwa. Tapi ada orang yang datang ke kantor mau ngambil BB, dia sudah menyertakan surat kuasanya. Tapi anak kecil pun itu tahu kalau surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa itu tanda tangan palsu. Kayak tanda tangan ceker ayam lah ya. Terus dia juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Saya tanya-tanya juga jawabannya kemana-kemana. Jadi saya memberi apa ya? Saya tegas aja yang nggak saya kasih. Karena kalau sampai saya kasih terus ternyata ada yang datang lagi dari keluarga nyari itu BB mau ngambil BB bahaya kan? Betul, Pak. Ya kan bahaya kan? Iya kena kita kan. Itu sih kalau itu bahaya sih kalau kita nggak cermat. Nggak bahaya. Kita sudah di penghujung acara di podcast CAP ini. Nah, sebelum menutup nih Pak, ada tips khusus nggak sih buat teman-teman muda yang ingin berkarya di bidang hukum, penegakan hukum seperti Bapak fokusnya di PAPBB di Kejaksaan? Saya dari pengalaman diri sendiri aja ya. Nggak ada tips khusus sih kalau menurut saya. Cuma satu hal yang paling penting eh kalian itu harus memiliki integritas dalam setiap pekerjaan yang kalian lakukan. Siap. Karena pintar saja nggak cukup, kita harus memiliki integritas. Karena kalau orang biasanya nih ya, orang yang terlalu pintar atau terlalu merasa dirinya tinggi, justru kalau orang Jawa ngomong tuh minterin orang, minterno wong. Itu kalau saya sebagai pimpinan, walaupun dia pintar, saya nggak pakai itu orang.
Integritas itu kan banyak ya sifat-sifat baiknya, tanggung jawab, jujur, dan lain-lain lah ya sifat-sifat baik lah. Kalau tips khusus sih nggak ada ya itu aja sih kalau menurut saya sih. Sama ya banyak itu aja sih, banyak baca-baca literatur aja biar kita melek literasi kan ya kan. Jadi nggak hanya kita tahu pengetahuan hanya di bidang BB ya kan, tetapi kita sebagai jaksa itu khususnya jaksa ya kita harus balance di semua bidang tuh harus paham apalagi kalau tujuan kalian itu menjadi pimpinan ya kan, menjadi struktural harus menguasai semua bidang walaupun tidak menguasai tapi tahulah dasarannya ya kan. Kayak sekarang saya nih di bidang PA/PBB. Sebelumnya saya di bidang datun yang tidak pernah sama sekali menyentuh bidang PA/PBB ini, ya kan. Kalau saya sebelum menjabat tidak belajar dulu, cari tahu, susah saya, ya kan. Tapi untungnya saya sudah sedikit-sedikit baca dan kelebihannya staf saya tuh sudah mumpuni semua. Jadi tinggal enaknya aja sih sebenarnya sih. Ada gampang ya? Iya, tektokannya gampang. Malah saya sering belajar sama staf saya. Jadi, itu juga tuh pesannya, jangan malu belajar kepada siapapun, mau itu ke atasan, mau itu ke bawahan. Karena, eee belum tentu nih ya kita tahu segalanya. Bisa jadi bawahan kita tuh lebih tahu daripada kita, itu aja sih. Iya Dari iya pengalaman gitu ya, iya. Pak, ya? Ya, sekian episode 2 dari podcast CAP ini. Ditunggu ya teman-teman untuk episode ketiga dari podcast CAP. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.